Yesus berkata, aku akan memintakan penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus untuk menyertaimu, bahkan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Dan kita tahu Yesus naik ke sorga merupakan bagian dari rencana Allah dalam mengadakan penyelamatan bagi kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita melihat firman Tuhan kali ini dengan judul Yesus akan kembali. Kita melihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada peristiwa Yesus naik ke surga itu ada dua hal yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama adalah pernyataan dari malaikat-malaikat yang ada di Galilea itu, di dekat tempat di mana Yesus terangkat itu. Dia berkata, Yesus yang terangkat dari antara kamu ini akan kembali lagi. Artinya ketika Yesus naik ke surga, ada sebuah perjanjian, ada sebuah pernyataan bahwa Yesus akan kembali lagi untuk menjemput kita semua orang-orang percaya. Dan yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-8 bahwa kita akan menerima Roh Kudus yang adalah kuasa untuk kita semua. Dari pernyataan firman Tuhan ini, maka kita mendapat sebuah kepastian bahwa Yesus akan kembali. Nah, sekarang kita melihat kepada Lukas pasal yang ke-18. Kita lihat sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya bahwa sebagai orang-orang pilihan, maka dianjurkan atau diajarkan kita untuk siang malam berseru kepada Tuhan Allah. Digambarkan seperti seorang ibu yang datang kepada hakim yang tidak baik itu, hakim yang lalim itu. Dia datang siang dan malam kepada hakim itu meminta pembenaran. Yesus tidak mengajak kita untuk melihat kepada hakim yang tidak benar itu, tapi Yesus mengajak kita melihat kepada ibu itu yang siang malam berseru-seru. Dan Yesus mengambil peristiwa itu, lalu ayat 7 Yesus berkata, seperti itulah Bapamu. Orang-orang pilihan yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan Allah,
itu akan dijawab dan akan diperhatikan oleh Allah. Tetapi yang menjadi menarik adalah pada kalimat terakhir ayat yang ke-8 itu. Yesus berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang. Artinya Yesus yang adalah Anak Manusia itu datang setelah dia menyelesaikan segala hal yang harus dia selesaikan. Dia naik ke surga dan Yesus berkata, kalau Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya saudara sekalian, sikap orang pilihan yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan Allah, itu adalah sikap iman. Tetapi Yesus mempertanyakan, ketika Anak Manusia datang, adakah dia menjumpai iman di muka bumi ini? Jadi antara Kisah Rasul pasal 1, Yesus terangkat ke sorga, dan Lukas pasal 18, di mana Yesus berkata, Anak Manusia datang kembali. Artinya ada jarak antara ketika Yesus terangkat ke sorga dan Yesus akan datang lagi. Dan Yesus berkata, adakah saya akan menjumpai iman? Nah, jarak antara kenaikan Yesus dan kedatangannya kembali ini adalah rentang waktu yang di dalamnya saudara dan saya harus ada. Kita ada di dalam rentang waktu itu. Yesus berharap ketika dia naik ke sorga iman ada, maka dia berharap ketika dia datang kembali nanti iman juga tetap ada. Di dalam rentang waktu antara kenaikan Yesus ke sorga dan datangnya kembali Yesus, ada rentang yang di dalamnya saudara dan saya ada. Apa yang harus kita kerjakan di situ? Ibrani 12 ayat 1 mengatakan begini. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 menunjukkan ada satu rantang di mana kita melakukan perlombaan yang wajib. Dan diharapkan kita tekun dalam perlombaan itu. Kita terus berlomba dengan baik. Kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Sehingga ketika Yesus datang nantinya, dia mendapati kita ada di dalam iman. Nah, Ibrani itu juga menjelaskan ada hal-hal yang merintangi kita. Ada beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban adalah tekanan-tekanan keadaan yang ada di kehidupan kita. Ada intimidasi dari situasi-situasi hari ini. Ada tekanan-tekanan yang membuat kita terbebani. Dan dosa adalah hal yang menjadikan orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Lukas tadi dikatakan, orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, pada waktu Anak Manusia kembali, adakah saya temukan iman? Artinya dalam perlombaan yang wajib, dalam rentang antara kenaikan Yesus dan kembalinya Yesus mendatang itu, kita ada dalam sebuah perlombaan yang harus dikerjakan dengan tekun, dengan berani menanggalkan, mengenyampingkan beban dan dosa. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7,
Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, aku sudah menyelesaikan pertandingan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi saudara, perlombaan kita itu ada garis akhir, ada ujungnya. Dan di ujung itu yang dipertaruhkan adalah apakah kita tetap punya iman. Paulus berkata, aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya saudara sekalian, rentang waktu antara kenaikan Yesus ke sorga yang kita peringati hari ini sampai kembalinya Yesus datang kembali, maka ada satu perlombaan. Di dalamnya kita harus melakukannya dengan tekun. Kita harus menyingkirkan beban dan dosa supaya kita sampai kepada garis akhir itu dan tetap punya iman. Nah saudara sekalian, perlombaan ini menuntut kita tetap punya iman. Sebab itulah yang dicari oleh Yesus. Mari kita lihat lebih jauh. Yohanes 14, Yesus berkata begini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Yesus mengatakan orang-orang yang mengasihi Yesus, artinya orang-orang yang menuruti perintahnya. Maka kepada orang-orang ini yang bisa kita sebutkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang berniat memelihara iman. Maka Yesus katakan, aku akan minta penolong untuk menyertaimu, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran itu dimintakan Yesus untuk ada menyertai, bahkan diam di dalam kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Artinya orang-orang yang berlomba tadi, orang-orang yang ingin sampai kepada garis akhir dalam iman. Yesus berkata, aku akan memintakan penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk menyertaimu, bahkan diam di dalam kamu, supaya dalam rentang waktu di mana saudara dan saya berlomba tadi, kita boleh terus-menerus mempertahankan iman sampai kepada garis akhir. Roh Kudus dimintakan oleh Yesus untuk kita semua. Roh Kudus menjadi penolong untuk kita mempertahankan iman. Kita datangi Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 mulai, dikatakan begini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, kita lihat bagaimana Roh itu menolong kita. Roh itu bekerja di dalam kita. Roh yang menyertai, yang diam di dalam kita itu, Dia menginsyafkan akan dosa. Dosa artinya adalah ketidakpercayaan. Jadi saudara-saudara, Roh itu menginsyafkan kita supaya kita tidak sampai kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Percaya yang nyata dalam penurutan,
dalam ikutnya kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi roh itu mengingatkan kita, dia menginsyafkan akan dosa. Kalau kamu buat begini, kamu berdosa. Roh itu mengingatkan. Yang kedua, dia menginsyafkan akan kebenaran. Karena Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga itu setelah dia mati di kayu salib. Dia masuk di dalam kubur, lalu dia bangkit dari kematian. Dia mengajar dan mengingatkan orang untuk meneguhkan lagi sampai dia naik ke surga. Itu kebenaran yang ditaruhkan oleh Roh Kudus kepada kita. Setiap saat Roh Kudus menginsyafkan akan dosa. Dan kedua, dia menginsyafkan akan kebenaran supaya saudara dan saya tetap tahu, tetap menyadari bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus naik ke surga. Itu kebenaran yang selalu disampaikan oleh Roh yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Yang ketiga, dia menginsyafkan akan penghukuman Allah. Sebab penguasa dunia, kegelapan ini dihukum oleh Allah. Artinya saudara-saudara, roh yang tinggal di dalam kita itu, dia bekerja menyadarkan, menginsyafkan kita akan dosa supaya kita tidak tinggalkan Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap sadar akan kebenaran sehingga kita terus berjalan dalam iman dan harap kita akan penghukuman, sehingga kita tidak mau ikut serta kepada dunia yang akan dihukum ini. Itu kerjanya roh di dalam kita. Sehingga kalau roh itu ada di dalam saya, maka dia akan selalu menginsyafkan saya akan ketiga hal ini, sehingga saya hari lepas hari, waktu demi waktu terus hidup di dalam kebenaran, di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita datangi sekarang Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat di situ saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu ternyata membuat kuasa Allah ada pada kita. Menarik sekali saudara, dia tidak hanya membuat kita selalu insyaf, selalu di dalam pengertian dan kesadaran, tapi Roh Kudus itu menghadirkan kuasa Allah pada kita sehingga saudara dan saya bisa jadi saksi. Jadi saksi itu artinya kita bertahan dalam iman. Lalu kita bisa sampaikan kepada orang lain, saya percaya kepada Yesus. Kita bisa cerita tentang Yesus. Kita bisa cerita tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya saudara-saudara, kita menjadi kesaksian di mana saja dan kapan saja, karena kita terus ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghadirkan kuasa. Kuasa ini adalah power. Artinya ada kemampuan yang ditaruhkan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk menjadi kesaksian. Bagaimana kuasa itu nyata dalam hidup kita. Bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Roh bekerja di dalam kita untuk membuat kita terus dan terus menerus menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian artinya kita punya pengalaman iman dengan Yesus. Punya pengalaman iman dengan nama Yesus yang luar biasa dan ajaib itu. Itu sebabnya Yesus berkata,
aku akan mintakan Roh Kudus untuk kamu. Kenapa? Karena kita harus bertahan dalam rentang waktu antara kenaikan Yesus sampai Yesus datang kembali. Kita harus berjuang di situ. Ada perlombaan yang wajib. Ada satu keadaan di mana kita harus tetap komit dan punya iman sampai kepada garis akhir. Dan yang perlu kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara lihat di situ, Yesus sedang belajar mengajar tentang meminta kepada Bapa. Tapi Yesus mengakhirinya dengan sebuah pernyataan. Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Saudara dan saya, Yesus berkata, aku akan mintakan. Tetapi di sisi lain, saudara dan saya, perhatikan baik-baik, saudara dan saya perlu meminta kepada Bapa, berikan Roh Kudus kepada kami. Bagaimana orang bisa meminta Roh Kudus kalau dia sadar bahwa dia sedang dalam perjalanan? Kalau dia sadar sedang dalam perlombaan. Kalau dia sadar dia harus mempertahankan iman. Kalau dia sadar dia perlu kuasa, maka dia meminta kepada Bapa, berikan aku Roh Kudus ya Bapa. Artinya saudara-saudara tidak berhenti kepada Yesus yang memintakan supaya roh itu diberikan kepada kita. Tapi dari sisi kita pun ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan untuk memintakan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita bersama. Itu yang perlu kita perhatikan sekarang. Kalau saja kita sadar bahwa kita harus mempertahankan iman, kalau saja kita sadar bahwa kita sedang dalam perjuangan, kalau saja kita sadar bahwa kita perlu kuasa, kita akan bersepakat bersama-sama dan berkata, Bapa, berikan kami Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga dan dia sudah punya pengharapan. Sekali waktu dia kembali, dia akan ketemu dengan saudara dan saya. Dia ketemu dengan kita semua, dan dia dapati saudara dan saya hidup dalam iman dan tetap menjadi kesaksian yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan nyanyi itu nyanyian, sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia bergantung.
ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tertumpanglah tangan Tuhan yang berkuasa atas engkau, atas engkau, atas engkau, untuk membangkitkan kembali pengharapanmu, untuk menghidupkan kembali imanmu, sehingga engkau berseru kepada Bapa, kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, berikan aku Roh Kudus dalam tubuh kisah, supaya kuasa itu dinyatakan dalam hidupmu, sehingga engkau punya kekuatan, engkau bisa terus berjalan di dalam iman. Ada Roh Kudus yang akan menginsyatkan engkau akan dosa. Ada Roh Kudus yang akan menginsyatkan engkau akan kebenaran. Ada Roh Kudus yang menginsyatkan engkau akan penghukuman. Dan Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus, biarlah engkau bekerja di dalam hidup setiap kami pada hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, segala hal yang melemahkan iman, intimidasi dari keadaan di sekitar kami, intimidasi dari situasi yang ada, boleh kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami, menghadirkan kuasa yang membuat kami dapat menjadi kesaksian yang baik. Tuhan, siapapun dia yang mendengar firman Tuhan ini, siapapun dia yang melihat dan memperhatikan firman Tuhan ini, maka Tuhan engkau melawati dia, melawati dia, melawati dia. Engkau yang melihat dan mendengar firman ini, hamba berdoa untukmu di dalam nama Yesus, engkau dibaharui, engkau mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa mengingat kenaikan-Mu ke sorga hari ini. Dan kami tahu engkau sedang bekerja melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Allah di dalam sorga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada akhir dari ibadah ini, kami doakan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan,
Selesailah setiap pergumulan mereka dalam kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pencaharian anak-anak-Mu. Diberkati mereka semua. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Bayang-bayang kelam dari pandemi COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segeralah berlalu dari negara dan bangsa kami ini. Berikan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, terutama Pak Presiden kami, beri hikmat kepadanya, beri kemampuan kepadanya, sehingga dapat memimpin Tuhan Yesus negara kami dengan baik, keluar dengan baik pula dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Tuhan Yesus kegiatan-kegiatan kami. Mulai besok akan diadakan doa untuk pekerjaan Roh Kudus, untuk ketuaan Roh Kudus sampai kami menanti tiba di hari Pentakosta. Tuhan tolong gerakkan semua kami untuk ada di dalam jam-jam doa kami, sehingga kami menikmati Tuhan Yesus kegenapan janji firman-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami semua. Tolong pekerjaan Tuhan di tempat ini, banyak-banyak pekerjaan Tuhan bela. Tuhan dinyatakan dengan kuasa dan kebesarannya. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam surga, mengampuni dosa dan salah kami. Dan biarlah kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat yang limpah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa akhiri semuanya. Haleluya, haleluya, amin.